Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor untuk sobat horor dimanapun Anda berada. Semoga yang menonton video ini senantiasa mendapatkan keberkahan, berkah kesehatan dan juga berkah rezeki yang berlimpah. Baik, meneruskan video episode yang kedua yang lalu, cerita pengantar tidur, kali ini episode yang ketiga sobat horor, yang menceritakan tentang rumah nenek Sami yang sekarang dihuni bukan nenek Sami saja, tapi ada banyak genderuwo yang bersarang di rumah nenek Sami sobat horor. Nah, ada kejadian yang mendadak sobat horor. Ceritanya pada saat selang beberapa hari dari bapak yang di depan rumah nenek Sami yang melihat kejadian aneh, dua mata yang bola api itu, tiba-tiba anak dari nenek Sami ini datang bersama keluarganya. Ini anak yang dari Jakarta sobat horor. Anaknya datang bersama keluarganya. Jadi ada anaknya nenek Sami yang laki-laki, ada istrinya, dan juga dua anak ceweknya yang sudah remaja sobat horor. Tiba-tiba mereka datang. Nah, pada saat siangnya mereka datang seperti biasa, tidak ada sesuatu hal yang aneh sobat horor. Namun pada malam harinya sobat horor, pada malam harinya cucu nenek Sami ini berteriak histeris pas di tengah malam sobat horor, berteriak menjerit histeris sobat horor. Suaranya sampai terdengar oleh orang-orang tetangga di sekitar rumah nenek Sami ini sobat horor. Saking kerasnya teriakan cucu nenek Sami ini, akhirnya beberapa tetangga termasuk bapak yang ada di depan rumah nenek Sami sampai terbangun dan keluar rumah mendatangi rumah nenek Sami sobat horor. Nah, kelihatan masih ketakutan nih keluarga, jadi semua, jadi anak dan istri serta cucunya nenek Sami ini, satu keluarga ini terlihat kebingungan sobat horor. Sementara anak perempuan yang besar yang berteriak histeris itu masih ketakutan memeluk ibunya sobat horor. Dari pandangan wajah mereka kelihatan kalau mereka sangat ketakutan. Akhirnya Pak RT datang. Nah, akhirnya sama Pak RT, anaknya nenek Sami diajak keluar untuk menceritakan ada apa. Nah, akhirnya anaknya nenek Sami ini bercerita bahwa anak sulungnya yang perempuan yang gede tadi itu pada saat tidur terbangun sobat horor. Pada saat terbangun melihat sosok genderuwo berada di sudut kamarnya sobat horor, dan nampak jelas hitam besar berbulu. Akhirnya berteriak histeris tersebut sobat horor. Karena saking ketakutannya, anaknya nenek Sami ini minta tolong ke Pak RT untuk sementara mau tinggal di rumah Pak RT untuk malam itu saja sobat horor. Nah, akhirnya sama Pak RT diizinin karena Pak RT kebetulan rumahnya juga besar. Akhirnya diajak istirahat anak dan istrinya, jadi cucunya nenek Sami beserta menantu diungsikan dulu sementara ke rumah Pak RT malam itu. Nah, akhirnya terjadi ngeriung sobat horor dari warga-warga, bapak-bapak di sekitar rumah nenek Sami ini bercerita mendengar cerita yang disampaikan oleh anaknya nenek Sami ini. Mereka pada ketakutan sobat horor. Kemudian bapak yang ada di seberangnya rumah nenek Sami ini, anggap saja namanya Pak Gino. Pak Gino ini akhirnya berbicara sobat horor,
menceritakan tentang yang dialami Bapak Gino ini beberapa hari yang lalu beserta istrinya. Jadi Pak Gino menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu sebelum pohon asam itu paginya dipotong dan tumbang, malam harinya Nenek Sami ini mendatangin pohon asam angker itu yang dihuni oleh genderuwo-genderuwo itu, sobat horor. Nah, Pak Gino ini menceritakan dia melihat tengah malam Nenek Sami ini mendatangin pohon asam itu, sobat horor. Kemudian pada saat balik dari pohon asam itu, Nenek Sami seperti menggandeng anak kecil, sobat horor. Posisi tangannya itu seperti menggandeng, sedang menggandeng. Itu juga diceritakan oleh Pak Gino. Kemudian Pak Gino juga menceritakan tentang malamnya, besok malamnya, pada saat dia sedang sendirian duduk merokok di teras rumahnya, dia menyaksikan 2 bola mata api yang berwarna merah. Bola api yang menyala, sobat horor. Dan itu juga disaksikan oleh istri Pak Gino, sobat horor. Kemudian Pak RT mengambil kesimpulan, berarti benar pohon asam itu sebelum ditebang, genderuwo, makhluk halus yang ada di pohon asam, yang menghuni pohon asam itu, sama Nenek Sami diajak pindah ke rumahnya, sobat. Nah, akhirnya anaknya Nenek Sami ini minta tolong sama Pak RT dan warga sekitar rumah Nenek Sami. Nah, anehnya, sobat horor, sebentar nih, anehnya Nenek Sami ini tetap tinggal di rumah itu dengan nyamannya, sobat horor. Menantu dan cucunya diungsikan, sementara Nenek Sami tetap tinggal di rumah itu sendirian, sobat horor. Anaknya takut juga mau bermalam di rumah Nenek Sami. Akhirnya malam itu juga bermusyawarah dengan Pak RT, dan Pak RT menawarkan kalau mau nanti akan dipanggilkan Pak Kiai yang punya pondok di tetangga desa mereka untuk mengusir atau memindahkan lah makhluk halus yang berupa genderuwo itu dari rumah Nenek Sami. Akhirnya disetujui oleh anaknya Nenek Sami ini, dan akhirnya Pak RT keesokan harinya Pak RT mendatangin ke rumah Pak Kiai itu beserta anaknya Nenek Sami untuk minta tolong untuk memindahkan atau mengusir makhluk halus yang ada di rumah Nenek Sami. Namun anaknya Nenek Sami ini minta izin dulu untuk mengantarkan pulang anak dan istrinya ke Jakarta dulu. Nanti dia akan balik lagi ke kampung itu, baru diadakan prosesi atau acara untuk memindahkan makhluk halus itu. Nah, akhirnya singkat cerita, anaknya Nenek Sami mengantarkan anak dan istrinya ke Jakarta. Selang 3 hari kembali lagi, sobat horor, ke kampung itu. Nah, akhirnya si anaknya Nenek Sami ini ngomong ke Nenek Sami, ngomong ke ibunya bahwa rumah itu harus dibersihkan karena banyak dihuni makhluk halus. Sebenarnya Nenek Sami juga melarang, sobat horor, karena dia tinggal sendirian, gak ada temennya di rumah yang sebesar itu. Namun oleh anaknya terus dibujuk, dan nanti setelah rumahnya bersih dari gangguan makhluk halus, nanti Nenek Sami akan ditemani oleh kerabat mereka yang lain yang sanggup menemani Nenek Sami dan sekalian merawat Nenek Sami. Akhirnya Nenek Sami mau, sobat horor. Kemudian ditentukan malamnya datang Pak Kiai itu beserta santri-santrinya dan juga warga kampung itu. Malam itu diadakan pengajian, sobat horor, di rumah itu untuk mengusir makhluk halus yang berwujud genderuwo itu, sobat horor.
Pengajian dimulai malam hari Sobat Horor. Ini pengajiannya malam hari karena Pak Kiai ini sudah tahu dan ngomong bahwa rumah itu penuh makhluk halusnya dan tidak bisa kalau ngaji pada siang hari. Akhirnya Pak Kiai ini ngomong ke Pak RT, minta tolong Pak RT, warganya jangan ada yang mengosongkan rumahnya, minta tolong rumahnya tetap dijaga, artinya tidak boleh kosong pada saat ada pengajian itu. Akhirnya disebarluaskan sama Pak RT dan beberapa warga bahwa warga jangan meninggalkan kosong rumah mereka pada malam diadakan pengajian itu. Satu malam diadakan pengajian ini sampai menjelang subuh Sobat Horor. Pengajian ini sampai menjelang subuh. Pas subuh azan subuh itu, sebelum azan subuh berhenti dan Pak Kiai pulang nih beserta santri-santrinya dan beberapa warga yang menemani. Warga juga tinggal sedikit karena banyak mereka yang bekerja. Yang menemani pengajian itu cuma beberapa warga termasuk Pak Gino. Akhirnya mereka pulang dan keesokan harinya Pak Kiai datang lagi nemuin anaknya Nenek Sami dan Pak RT, bilang bahwa malam nanti masih ada pengajian lagi karena masih belum mau pergi Sobat Horor makhluk halus ini. Akhirnya singkat cerita, pengajian itu dilaksanakan hampir 7 hari Sobat Horor. Sampai malam ke-7. Berarti 7 kali pengajian di malam itu. Dan tiap malam pengajian itu ada aja santri dan beberapa warga itu mencium bau-bau yang aneh Sobat Horor. Tiap malam pada saat terjadi pengajian itu mencium ada bau bakar-bakar, ada yang mencium orang yang lagi menanak nasi, ada yang mencium bau orang lagi bakar singkong, macam-macam bau di dalam rumahnya Nenek Sami ini. Dan akhirnya di malam ke-7-nya beneran Sobat Horor, di malam ke-7 itu sudah tidak ada aroma, atau santri-santri dan beberapa warga itu sudah tidak mencium aroma-aroma yang aneh lagi Sobat Horor. Nah, itu pertanda sudah bersih rumahnya Nenek Sami Sobat Horor, dan hantu-hantu genderuwo ini sudah pergi dari rumah Nenek Sami. Akhirnya Nenek Sami diberitahu oleh anaknya bahwa sudah bersih rumahnya dan sudah tidak dihuni oleh makhluk halus. Nenek Sami pun menjawab, saya sudah tahu, saya bisa melihat mereka. Pada saat pengajian itu ada yang lari, ada yang terbakar. Mereka marah sama saya, kata Nenek Sami. Kamu bohong Nenek, kamu bohong Nenek. Itu cerita dari Nenek Sami Sobat Horor. Jadi hantu-hantu genderuwo ini mengumpat dan menyalahkan Nenek Sami Sobat Horor. Namun akhirnya sekarang sudah bersih. Nah, si anaknya Nenek Sami ini akhirnya izin pulang ke Jakarta lagi, dan Nenek Sami ditemenin oleh kerabatnya. Awalnya kerabatnya ini takut Sobat Horor. Namun setelah diberi tahu ya sudah umur, ini sebenarnya keponakannya Nenek Sami juga, sepupuan sama anaknya. Setelah dibujuk dan diberitahu, akhirnya mau menemani Nenek Sami dan dikasih tahu bahwa rumah itu sudah bersih dari gangguan makhluk halus. Akhirnya Nenek Sami hidup tenang bersama dengan keponakannya itu Sobat Horor, dan tidak ada gangguan lagi dari makhluk halus yang bernama genderuwo itu Sobat Horor. Baik, sekian dulu kisah tentang genderuwo yang berada di rumah Nenek Sami itu Sobat Horor. Genderuwo-genderuwo ini sudah hilang Sobat Horor dari rumah Nenek Sami. Baik, sekian dulu. Terima kasih yang sudah mampir menonton video di channel Topeng Horor ini. Semoga tambah ramai yang menonton Sobat Horor. Jangan lupa subscribe-nya dan nantikan episode keempatnya lagi Sobat Horor. Ada kisah kelanjutannya Sobat Horor dari kisah video yang episode ketiga. Ada episode keempatnya lagi. Baik,
Nantikan episode keempatnya. Dan sekian dulu dari Topeng Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.